Selamat pagi siswa Ibu semua. Baik, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Ibu. Ibu gimana kabarnya? Kabar Ibu baik, anak-anak. Semoga kita semua tetap kabarnya baik ya. Jangan lupa tetap semangat walaupun belajar kita harus dengan sistem jarak jauh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada Safira sebagai perwakilan doa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita ngabsen terlebih dahulu ya. Ada Eka. Saya Ibu, ada. Nila. Saya Ibu. Indah. Saya Bu. Safira. Saya Bu. Winda. Hadir, Ibu. Wiwin. Hadir, Bu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengolahan kue Indonesia dari tepung. Berikutnya kita akan membahas tentang pengolahan kue dari umbi-umbian. Dengan tujuan pembelajaran kali ini ialah dapat mengetahui apa itu umbi-umbian, jenis umbi-umbian, teknik pengolahan, beserta nama kue yang berasal dari umbi-umbian. Oke, langsung saja Ibu mulai ya. Ibu akan memasang materi. Oke, sebelumnya ada yang tahu pengertian dari umbi-umbian? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak, Ibu akan memberitahu apa itu umbi-umbian. Umbi-umbian adalah bagian tanaman yang telah mengalami modifikasi baik morfologi maupun fisiologi. Berikutnya, kita masuk pada pengertian kue Indonesia dari umbi-umbian. Kue Indonesia dapat diartikan dengan segala macam yang dapat disantap dan dimakan di samping makanan utama nasi, lauk pauk, dan buah-buahan. Di samping itu, kue Indonesia juga dapat diartikan sebagai penganan atau makanan kecil yang terdapat di Indonesia. Kue Indonesia dari umbi-umbian adalah penganan atau makanan ringan yang dibuat dari campuran berbagai bahan dasar dari jenis umbi yang memiliki bentuk dan jenis yang beraneka ragam. Kemudian masuk kepada jenis umbi-umbian. Siapa yang tahu jenis umbi-umbian? Ada yang tahu? Bu. Kentang, Ibu. Ya, betul. Ubi kayu. Lalu apa lagi? Ubi kayu, Ibu. Benar, benar Eka. Lalu siapa lagi? Oke, mungkin cuma sampai situ aja kalian tahu. Ibu akan melanjutkan materinya ya. Jenis umbi-umbian itu ada pertama ubi kayu. Ubi kayu adalah penghasil karbohidrat yang penting di daerah tropis. Ubi kayu tidak dapat disimpan lama karena akan menjadi biru kehitam-hitaman dan kering. Ubi kayu yang dijemur dan dikeringkan dinamakan gaplek. Bila ditumbuk menjadi tepung gaplek dan tepung tapioka yang dapat dibuat sebagai kanji dan berbagai kue atau penganan lainnya. Yang kedua ada ubi jalar. Ubi jalar termasuk tanaman tropis yang berasal dari daerah tropis Amerika. Tanaman ini sampai di Indonesia pada abad ke-18 dan 450. Dapat tumbuh baik pada daerah dataran rendah sampai dataran tinggi, dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut. Kulit ubi jalar tipis dengan berbagai warna antara lain ada putih, kuning, dan merah. Daging ubi jalar ada juga yang berwarna putih, oranye, dan ungu. Berikutnya ada kentang.
Kentang merupakan makanan pokok orang Eropa, Amerika, Rusia, dan Australia. Indonesia, kentang digunakan sebagai bahan untuk sayur dan lauk pauk, tetapi sering juga dibuat macam-macam kue atau penganan. Kentang pada umumnya dibuat tepung kentang, cara membuatnya ialah dengan menggiling, menjemur, dan mengayaknya. Dan ini ada Garut dan ganyong. Kedua jenis umbi ini jarang digunakan sebagai bahan pokok untuk pembuatan kue secara langsung, seperti halnya dengan umbi-umbi lain, tetapi digunakan berupa sari atau tepung. Tepung Garut adalah bahan pokok yang enak sekali untuk kue semprit. Tepung ganyong banyak digunakan sebagai bahan campuran dalam tepung hun kue dan tepung maizena. Bahkan tidak jarang digunakan untuk bahan pengganti kedua jenis tepung tersebut. Perlu diingat bahwa daya serap cairan tepung ini sangat berbeda dengan tepung hun kue atau maizena. Berikutnya kita masuk teknik pengolahan. Ayo, siapa di sini yang tahu teknik pengolahannya? Ada yang tahu? Ada menggoreng, Ibu. Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Mengkukus, Bu. Ya, benar juga. Baiklah, karena cuman itu, Ibu akan melanjutkan materinya. Yang pertama ada boiling. Boiling adalah memasak makanan dalam air mendidih dengan cepat dan bergelap. Air mendidih pada temperatur 1 Celcius. Seperti ini yang boiling ya. Yang kedua ada steaming. Steaming yaitu proses mematangkan bahan makanan menggunakan uap air secara langsung. Biasanya menggunakan alat khusus seperti risopan, dandang, kukusan, langseng, soblungan, atau flakat. Kemudian ada deep frying. Deep frying adalah metode menggoreng dengan minyak berjumlah banyak, sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas dengan suhu yang tinggi. Berikutnya ada macam-macam kue. Ada yang tahu macam-macam kuenya? Kue talam, Ibu. Ya, benar Reka. Ada lagi yang tahu? Kue misro, Ibu. Ya, benar. Benar sekali. Ada lagi? Kukus, Bu. Kue lumpur, Bu. Ya, benar. Oke, selanjutnya ini Ibu akan memberitahu contoh dari kuenya beserta gambarnya ya. Ini ada ubi kayu. Dari ubi kayu ini terdapat makanan yaitu kue mata roda, bentuk lindri, dan misro. Beginilah gambarnya. Yang kedua ada ubi jalar. Ada kue talam, kue bugis, dan caramas. Berikutnya ada kentang. Ini ada kue lumpur, kue pukis. Berikutnya ada dari Garut, inilah kue semprit, dan ada dari ganyong, inilah kue pati ganyong. Baiklah, dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan Safira. Apa pertanyaannya? Apa perbedaan ubi ganyong dengan ubi Garut, Ibu? Oke, terima kasih Safira udah bertanya. Ada yang mau menjawab? Yang Saya, menjawab? Ibu. Oke, pada Eka, silakan. Jadi bedanya umbi ganyong dengan Garut itu, kalau ganyong memiliki batang yang lunak, dengan daun hijau kemerahan yang nempel di batang, serta di pucuknya itu tumbuh bunga yang berwarna merah. Sedangkan Garut ini berwarna hijau mengkilat dan tangkai daunnya itu semua tumbuh di pangkal. Umbinya banyak berwarna putih dan panjang-panjang. Oke, Itu, benar Ibu. sekali pada Eka. Berikan aplaus kepada dia. Ibu akan memberikan tambahan nilai kepada Eka karena sudah bisa menjawab. Ada lagi Terima pertanyaannya? Saya, Bu, mau bertanya. Oke, pada Indah, bertanya apa? Apa aja contoh kue pada teknik deep frying? Oke,
Oke, kali ini siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, ada Wiwin, apa jawabannya? Miss Rosama Kompro, Bu. Ya benar Wiwin, berikan aplaus kepada dia. Ibu juga akan memberikan poin nilai kepada Wiwin. Oke, berikutnya karena sudah ada yang bertanya, Ibu akan memberikan salah satu contoh pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Sebentar ya. Silahkan diperhatikan ya. Ini ada bahan-bahannya 350 gram kentang rebus, ada 300 gram gula pasir, ada 250 gram terigu, ada sedikit garam, ada 5 butir telur, dan ada 3 gelas santan yang sudah dimasak. Ada juga 75 gram mentega cair. Ada kismis, ya. Ada juga pewarna makanan kuning agar mempercantik kue tersebut. Itulah cara membuatnya. Haluskan kentang pertama-tama sampai halus. Lalu siapkan telur, masukkan ke tempat adonan. Kita pecahkan sebanyak 5 ya. Lalu masukkan gula pasir. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan mentega cair. Kemudian dikocok lagi. Lalu tambahkan kentang yang sudah dihaluskan tadi. Lalu terus mengocok. Kemudian tambahkan tepung terigu. Kocok lagi hingga teraduk rata. Lalu tambahkan air santan. Kemudian aduk lagi sampai merata. Tambahkan garam, aduk lagi. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Diaduk lagi biar merata. Lalu panaskan cetakan, kemudian diolesi margarin agar tidak lengket. Tuangkan adonan tadi ke atas cetakan. Lalu tutup sampai hingga masak. Setelah setengah masak, angkat lalu tambahkan tutup lagi, kemudian masak hingga matang, kurang lebih dari 3 menit ya. Inilah kue lumpur yang sudah siap. Baiklah anak-anak, yang tadi sudah ditampilkan video, apakah sudah ada yang mengerti cara pembuatannya? Sudah dimengerti, Bu, cara pembuatannya. Baik Eka, kalau sudah mengerti, selanjutnya Ibu akan memberikan proses kepada kelompok. Baiklah, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 ada Nila Amelia dan Eka Nur Ramadhani. Pada kelompok 1 akan membahas tentang apa jenis umbi-umbian. Sudah. Berikutnya pada kelompok 2 ada Safira dan Wiwin akan membahas tentang teknik pengolahan kue dari umbi-umbian. Yang ketiga, kelompok Winda dan Indah Soraya akan membahas tentang macam-macam kue Indonesia dari umbi-umbian. Silakan dikerjakan ya. Ibu akan menunggu jawabannya.
Baiklah, ada yang sudah dapat menjawab? Saya, Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan dari kelompok 2. Untuk teknik pengolahan boiling itu memasak makanan dalam air mendidih dengan cepat dan bergolak. Air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius. Dan untuk steaming yaitu proses mematangkan bahan makanan menggunakan uap air secara langsung. Biasanya menggunakan alat khusus seperti risopan, dandang, kukusan, langseng, soblugan, dan kelakat. Ini merupakan teknik memasak yang lebih sehat daripada teknik lainnya. Dan untuk deep frying adalah metode menggoreng dengan minyak berjumlah banyak sehingga semua bagian makanan yang digoreng terendam di dalam minyak panas dengan suhu yang tinggi, Bu. Oke, baik. Jawabannya sudah benar sekali, Wiwin. Dari kelompok 2. Berikan aplaus kepada mereka. Berikutnya ada yang mau menjawab lagi? Saya dari kelompok 1, Ibu. Ya, silakan Eka. Jadi, adapun jenis umbi-umbian itu ada ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, dan ganyong, Ibu. Oke, baik sekali jawabannya Eka. Berikan lagi aplaus kepada kelompok 1. Berikutnya pada kelompok 3 terakhir. Iya, Bu. Saya, Bu. Oke, silakan Jadi, kepada contoh macam-macam kue itu, Bu, yang umbi-umbian, ubi kayu, kue mata roda, getuk litri, misro. Yang kedua itu ubi jalar, kue talam, kue bugis, kue carang mas. Yang ketiga ada kentang, kue lumpur, kue bugis. Yang keempat garut, kue semprit. Yang kelima gayung, kue pati ganyong. Oke, benar. Kepada kelompok 3, berikan aplaus kepada kelompok 3. Baiklah, sebelum menutup, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, Eka, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran umbi-umbian ini ialah ada beberapa jenis umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, kentang, garut, dan juga ganyong. Dan memiliki 3 cara pengolahan. Yang pertama ada boiling, steaming, dan deep frying. Lalu ada juga contoh kuenya seperti kue lumpur, misro, dan juga kue semprit. Itu, Ibu. Baik, Eka, kesimpulannya sangat bagus. Terima kasih, Bu. Baiklah, Nana, pertemuan untuk materi ini kita tutup sampai di sini ya. Berikutnya, untuk minggu depan kita akan melaksanakan praktek untuk pembuatan kue Indonesia dari umbi-umbian. Persiapkan diri kalian ya, anak-anak. Baik, Ibu. Dan saya juga membuat LKS untuk kalian. Silahkan nanti cek di WA masing-masing, saya akan memberikan LKS-nya kepada kalian melalui WA Group. Oke, ini saja materi dari saya. Untuk menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan diwakilkan oleh Eka. Silakan Eka. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat siang. Siang, Ibu. Siang, Bu. Iya, Bu. Siang, Ibu. Terima kasih.